Baik, selamat berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang khotbah di bukit. Bagaimana khotbah di bukit itu berdampak bicara bagi moralitas kita sebagai orang Kristen. Ya. Sekarang kita akan bicara khotbah di bukit bab 6. Jadi Matius bab 6. Yang pertama soal karya kesucian di hadapan Allah. Kita ini kan sering berdoa ya. Berdoa. Dan Yesus mengkritik cara doa yang menjadi show. Yang ditunjukkan sehingga mendapatkan pujian. Dan ini dikritik oleh Yesus. Jadi karya baik dan kesucian itu jangan dipertontonkan supaya dia mendapat pujian, tetapi hendaknya dilakukan di hadapan Allah. Jadi kalau Anda berbuat tindakan kesucian, ya sudah, tutuplah, masuk dalam kamar, berdoa di situ sudah. Allah yang mengetahui yang tersembunyi akan membalasnya. Jadi karya kesucian bukan tontonan, tapi sesuatu yang intim saya dengan Allah. Orang yang beri sedekah bukan hanya memberikan sedekahnya dengan masuk tujuan, tapi harus tanpa pamrih, sehingga orang tidak lagi ingat lagi. Jadi seringkali yang namanya puasa, amal saleh, derma, lalu doa, itu menjadi show of force yang kita tunjukkan supaya kita dipuji orang. Dan ini yang dilarang Yesus. Karena apa? Karena kalau kita berbuat kebaikan, lalu kita mendapatkan pujian dari teman-teman kita, dari orang sampingan kita, apa yang sebenarnya? Anda sudah mendapat upah. Sudah. Upah Anda berdoa apa? Dipuji orang. Selesai. Anda akan mendapat lagi upah surga. Nggak ada lagi. Kalau begitu, apa kalau saya tidak boleh doa-doa bersama? Boleh. Tetapi sekali lagi, doa itu relasi yang intim dengan Allah. Bukan sekedar sebuah show pribadi. Maka masuklah ke dalam hatimu, berdoalah di hadapan Allah. Maka sekali lagi, kalau Anda berbuat baik, berderma, ya sudah. Enggak usah nanti ditutup, dipuji, ucapan terima kasih sebagainya. Kalau Anda mendapat itu semua, Anda sudah mendapatkan upahnya. Kalau Anda berpuasa, ya sudah, berpuasa saja. Nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak omong. Nggak usah pamer, bahwa ini puasa ini. Udah supaya orang lihat, wah ini orang yang sangat rajin berpuasa. Orang dalam itu ya sudah, Anda sudah mendapat upahnya. Apa itu? Pujian. Ya. Allah menginginkan bahwa betul-betul karya kesucian, doa, mati raga, derma, itu betul-betul murni kamu dengan Allah. Artinya apa? Tidak usah dilihat siapa, tidak usah mengharapkan dapat pujian apa. Karena orang yang berbuat baik adalah orang yang tidak mengerti bahwa dia berbuat baik. Tidak tahu. Berikutnya, lalu di tengah-tengah kuplet itu tadi disisipkan doa yang penting, dan saya kita ulang. Apa itu? Doa Bapa Kami. Apa artinya ini? Artinya apa? Bahwa di antara doa, mati raga, derma, kata dikuduskanlah namamu ini menjadi sesuatu yang penting. Bapa,
dikuduskanlah namamu. Ini Bapa kami. Jadilah kehendakmu. Lihat ya. Bukan kita ingin supaya kehendak kita yang terjadi, tapi sungguh kehendak Allah. Allah disebut sebagai Bapa, Aba. Ada kedekatan, ada keintiman. Sebutan Bapa mengungkapkan keintiman Yesus dengan Bapanya, dengan Allah. Ada relasi bersifat Bapa dan Anak. Lalu apa permohonan murid? Supaya berkenan menguduskan namanya, kerajaannya didatangkan, makanan untuk hari ini, pengampunan, pelepasan dari segala ancaman. Dan di antara dua hal itu ada satu hal penting. Jadilah kehendakmu sebagaimana di surga, begitu juga di atas bumi. Kita boleh menginginkan banyak hal, tapi sekali lagi intinya adalah jadilah kehendakmu, kehendak Allah supaya jadi. Surga adalah tempat Allah, bumi tempat manusia. Maka kalau saya mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya apa? Kita ingin supaya Bapa menyatakan diri, menunjukkan kekuatannya, kebaikannya, sehingga sungguh itu semua hadir di bumi. Surga itu sekarang ada di bumi. Maka dengan begitu kita ingin supaya Bapa itu menjadi Bapa bagi siapa? Bagi kita manusia di bumi ini. Dan hidup Bapa ada dalam lingkungan, yaitu lingkungan manusia. Ini jadilah di bumi seperti di surga. Nah, lalu berikutnya bicara soal kekhawatiran-kekhawatiran. Apa? Dosa, pencobaan, serangan jahat. Dan ini yang seringkali membuat kita khawatir, membuat kita tidak mampu sampai kepada Allah. Maka kalau saya berdoa, saya itu memiliki tangan yang terbuka, bukan tangan yang mencengkeram. Bukan keinginanku yang harus kupegang teguh, tapi biarlah Allah yang bertindak. Maka kalau saya mendoakan Bapa kami, itu artinya supaya Allah melakukan kehendaknya dalam hidup manusia. Dan dengan begitu saya melakukan hidup saya. Kesucian saya di hadapan Allah terjadi di situ. Amal, doa dan puasa mengungkapkan keterbukaan baik datang Allah. Tapi tidak boleh jadi sumber munafik. Maka beramallah dengan tidak berhitungkan, berpuasa dengan bebas, dan berdoalah dalam konteks pribadimu dengan Allah. Maka sekali lagi, pokok keselamatan dikembangkan dari sekedar amal, puasa dan doa menjadi itu semua saya buat dalam konteks iman ini. Jadi kalau kita bicara soal iman dan moral ini tempat apa yang saya lakukan sebagai orang beriman, sebagai manusia, ini adalah kerangkanya iman. Saya membantu orang lain, saya dipanggil oleh Allah untuk membantu orang lain. Kenapa saya berdoa? Karena saya mau ketemu dengan Allah, bukan karena sekedar ini saya kewajiban. Ya, jadi segala tindakan-tindakan kesucian itu saya lakukan sebagai kerangka iman saya buat demi Allah. Nah, ini di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Seringkali kita harus menyadari bahwa kita khawatir, kita ingin mengumpulkan harta.
hati manusia yang terikat pada Allah, yang memenuhi loyalitas, maka tidak lagi akan dikuasai oleh macam-macam hal, kekhawatiran. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan didapatkan. Ini kebenaran orang Kristen. Jangan khawatir akan hidupmu. Cari dulu Allah. Temukan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Bunga bakung di ladang diberi keindahan, diberi makan. Hewan-hewan itu tidak bisa macam-macam seperti kita. Tapi semuanya dikasih makan. Maka jangan khawatir akan hidupmu. Kalau Anda beriman, maka Anda akan mendapatkan itu semua dari Allah. Nah, problemnya seringkali begini. Kita ini tidak mau melepaskan harta kita menjadi apa ya? Kalau katanya tidak teratur. Maka ketika kita melekatkan daripada benda materi, maka tidak mungkin kita bisa terikat pada Tuhan. Tidak bisa. Monoloyalitas itu satu, Tuhan. Yang lain itu nonsens, omong kosong. Maka orang yang mengagungkan uang, yang terikat pada materi, terikat pada kekuasaan, ya sudah. Tuhan itu jadi nonsens sebetulnya. Dia mungkin mengatakan A, B, C, D, I, Tuhan itu begini, tapi sebetulnya tidak ada. Kosong semua itu. Bab 7. Penghakiman. Dikritiklah sikap ketidaksamaan yang diciptakan oleh semua saling mengadili. Dan semua orang yang sok tahu dan senang memberi nasihat itu dinyatakan sebagai munafik. Seringkali kita melihat orang lain, oh kamu itu jelek, oh kamu itu kurang begini, kurang begitu. Balok di matamu tidak kelihatan, tapi balok di sebelah lautan kelihatan. Ini seringkali yang terjadi. Kita sering mengadili orang lain, menilai orang lain, tapi kita tidak ngerti kita ini siapa. Kita seringkali merasa sok tahu. Oh kamu itu baik, kamu itu jahat. Anda tidak ngerti. Anda mungkin bisa mengatakan, oh pelacur itu orang yang berdosa. Tapi Anda mungkin tidak tahu di dalamnya hatinya ada apa. Ada problem apa dalam hidupnya. Dan mungkin Anda hanya menghakimi saja, mengatakan pelacuran itu harus dihentikan. Tapi Anda tidak pernah membantu dia. Ingat, ini munafik. Jangan suka beri nasihat. Berbuatlah yang baik dulu. Berbuat. Jangan suka menilai orang lain. Karena kita tidak bisa mengadili dengan adil. Hanya pengadilan Allah yang adil. Tapi juga janganlah barang yang suci, perhiasan yang suci, dari perhiasan yang indah diberikan pada babi. Babi tidak ngerti apa-apa. Iman, barang yang suci, jangan diwartakan pada mereka yang tidak dapat menerimanya. Jangan dipaksakan kepada mereka yang tidak dapat menangkapnya dan tidak dapat meramainya dengan pantas. Karena begitu barang yang suci. Jadi iman kita ya jangan digadaikan, jangan diberi-berikan gitu saja. Jaga, dirawat dengan baik. Anjuran itu mohon, mencari, mengetuk. Carilah, ketuklah. Maka akan diberikan kepadamu. Ini. Jadi, mari memohon, mari mencari kepada Allah. Karena Allah pasti akan memberi. Allah yang baik akan memberi. Jangan ragu-ragu dan jangan takut dengan hidupmu. Ya. Selalu diberi. Karena Allah di surga akan memberikan roti pada orang yang minta roti. Dan Allah akan memberikan ular pada anaknya yang minta roti. Ini. Jadi harus ada keyakinan iman. Dan keyakinan itu kita lakukan. Mari memohon dan berbuat.
Maka sederhananya begini, kita ini berbuat sesuatu juga sambil berdoa, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan berkatnya dalam perbuatan saya, sehingga betul-betul terjadi. Bukan supaya kehendakku terjadi, tapi kehendak Allah yang terjadi, supaya terjadi yang di surga, yang di bumi seperti yang di surga, semua terjadi. Maka pada bagian akhir khotbah di bukit ada ajaran yang tegas. Ada dua jalan, ada nabi palsu, ada juga jalan kebenaran, ada kehendak Bapa. Maka harus hati-hati. Sabda tentang dua jalan tadi menegaskan perbuatan aktual dan menuntut pilihan. Mana yang saya pilih? Maka berikutnya di bagian khotbah di bukit di akhirnya melaksanakan kehendak Bapa, bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan sabda Yesus sendiri. Dan perintah melakukan ini mendesak. Karena apa? Keselamatan eskatologis akan segera dimulai. Maka kalau kita bicara khotbah di bukit, ya, bukan bicara nama dan akhir, mereka tentang hidup gereja. Khotbah di bukit tidak mempersoalkan inti iman Kristen, melainkan bagaimana saya sebagai orang beriman sungguh menjadi orang beriman yang produktif. Bukan hanya diam-diam saja, tapi sungguh perbuatan saya menunjukkan iman saya kepada Allah. Dan itu yang saya perjuangkan. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Khotbah di bukit ditutup dengan pernyataan bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ini begitu penting. Maka kebenaran menjadi sikap praktis para murid Yesus. Berhadapan dengan apa? Kerajaan surga yang dimaklumkan. Oleh karena itu kebenaran harus melebihi kebenaran para ahli Taurat. Tadi antitesis tadi. Maka pertanyaan dasarnya adalah bagaimana iman saya menjadi produktif. Bukan hanya saya ini beriman pada Yesus, bukan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan, produktif. Tetapi produktivitas itu bukan aktivisme. Tapi apa? Kerinduan, keterbukaan personal murid Kristus akan rahmat Allah. Maka konteksnya seluruhnya adalah pemberitaan Yesus mengenai kerajaan Allah, pengajarannya dan karya-karya. Jadi khotbah di bukit konteksnya adalah kerajaan Allah sudah datang. Maka apa yang kita akan buat sebagai murid Kristus? Kita melakukan kehendak Bapa. Hanya dengan begitu maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berikutnya kita akan bicara soal pembinaan akhlak bagi orang Kristen. Apa yang bisa kita rumuskan dari khotbah di bukit bab 5 sampai 7 tadi bagi pembinaan orang Kristen? Yang pertama, pengarahan kelakuan dalam khotbah di bukit hanya mendapat arti dalam rangka apa? Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah yang terus-menerus mendatang, selalu sudah di tengah kita. Jadi kini di sini sampai menanti keperluannya kelak, eskatologis. Tuntutan dalam khotbah di bukit ada dua hal besar, yaitu apa? Tugas kita sehari-hari dan kuasa Allah yang terus-menerus berkarya. Keyakinan akan kerajaan Allah membuat orang Kristen tidak sanggup untuk menuntut setiap hari dengan hati bebas, tidak diperbudak oleh keharusan untuk mencari untung dan tidak dijajah oleh kepentingan diri. Maka bicara polos saja, benar saja, tidak perlu banyak sumpah, bicara benar, titik, jangan banyak privilege. Tuntutan khotbah di bukit mengenai hidup sehari-hari kena pada inti pribadi manusia yang tidak hanya menuntut soal lahiriah saja, tapi juga ingin membina iman. Jadi
Pungutan ini bukan sekedar lahir saya harus buat A, B, C, tidak, tapi buatlah itu semua sebagai relasimu yang personal dengan Allah. Maka khotbah di bukit memang radikal. Kenapa radikal? Karena orang didorong untuk selalu bersifat kritis terhadap segala tindakannya. Ini demi apa? Kalau kamu berbuat baik demi apa? Demi nama baik, demi Allah. Maka khotbah di bukit tidak mengizinkan orang mengatakan cukup, puas dengan aturan dan situasi hidup seadanya, seolah-olah itu menjadi sebuah sarang yang hangat. Ya sudah, saya sudah merasa rajin berdoa, sudah saya sudah baik. No, dicari kenapa kamu begitu? Motivasimu apa? Tuluskah itu di hadapan Allah atau bagaimana? Maka Martin Luther mengatakan khotbah di bukit itu sesuatu yang sulit. Tapi lebih daripada kesulitan-kesulitan itu, khotbah di bukit mengajak orang untuk berbuat, bukan supaya yang baik terlaksana, tidak, tapi supaya iman menjadi nyata, kemuridan menjadi nyata. Melakukan kewajiban bukan supaya kewajiban terpenuhi, tapi supaya manusia berhadapan dengan Allah dan supaya ia dilihat oleh Bapa yang melihat yang tersembunyi. Jadi saya berbuat sesuatu bukan demi kewajiban, bukan, tapi karena saya mau menjawab Allah yang menyapa saya, Allah yang mengundang saya. Maka pertemuan antara manusia dan Allah sekali itu selamanya dalam Kristus menanamkan perjumpaan secara sakramental dalam sejarah manusia. Undangan bagi setiap orang untuk mengalami perjumpaan itu dalam masing-masing perbuatan. Ini yang perlu kita lihat, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Maka orang Kristen diajak untuk apa? Menerima kerajaan surga sebagai karunia semata-mata, supaya dengan begitu ditinggalkan sesuatu yang mungkin merintahkan orang untuk mencari. Bahkan termasuk dalamnya adalah askesis, yang askesis membatasi orang. Jadi ini loh, kerajaan sudah datang, sudah terima, berbuatlah, menjadi garam dan terang, selesai. Demi apa? Allah, relasiku dengan Allah. Maka khotbah di bukit tidak mau membina moral dalam satu kelompok elit, melainkan menggerakkan ayo semuanya, gerakan misioner gereja, agar semua bangsa menjadi murid Kristus yang bersabda di atas bukit. Nah, ini bagian ini menjadi penting bagi kita semua saudara-saudara, bahwa moralitas kita sebagai orang Kristen itu adalah perwujudan iman personal. Segala sesuatu yang aku buat dalam hidupku adalah usaha jawaban pada Allah. Nah, ini yang harus kita lihat. Jangan sampai hanya berbuat demi berbuat, hanya berbuat demi memenuhi kewajiban, tapi berbuatlah karena saya mau menjawab Allah yang menyapa saya. Saya berdoa, atur rahasia dengan Allah. Saya berdoa, atur rahasia dengan Allah, supaya Allah melihat apa yang tersembunyi di sini. Dimensi iman dan moral menjadi nyata dan jelas, bahwa moralitas ada jawaban atas iman, dan iman ada jawaban atas undangan wahyuan dari Allah sendiri. Semoga berguna, semoga memantik Anda untuk berdiskusi, mendalami, tapi juga memantik Anda untuk mari berbuat. Moralitasku, perbuatanku sebagai orang Kristen yang tidak hanya sekedar taat pada aturan, tapi juga menemukan nilai baru di dalam Kristus. Terima kasih.